Kamu hanya cukup sediain saya makanan, minuman, siapin obat saya, dorong-dorong kursi roda. Bisa kan? Ini serius? Bang Elio mau Arumi jadi perawatnya? Dan bahkan dia mau Arumi tinggal di sini. Udah Arumi, kalau kamu ngerasa kamu nggak sanggup, gak apa-apa, kamu bilang aja, ya? Kamu bisa kan, Arumi? Sial, Arumi masih ngejar gue. Kekeh banget sih tuh cewek. Pas sekarang pepetin mobil itu sampai dia berhenti. Ya, Non. Pak, ini Pak, pepetin mobil ini Pak. Pepetin aja. Mas, berhenti Mas. Mas Rani, turun. Mas berhenti, saya mau bicara sama kamu. Berhenti. Saya masih mau ngomong sama kamu, tanggung jawab Mas. Aduh, dia masih ngejar terus. Gimana ini? Kalau sampai ada yang ngenalin mobil gue, malu gue. Mas berhenti, stop. Mas. Ini lagi ojek, mepetnya nggak kira-kira. Kalau gue paksa ngebut, bisa-bisa dia jatuh. Nanti jadi masalah baru. Gak ada pilihan lain nih. Terpaksa gue harus hadapi Arumi. Ups. Nah, ini dia. Mama bawain kamu buah. Tadi mau pesen buah. Lah, ini kenapa di sini sih belnya nih? Biar deket ya. Nih. Jadi, kalau kamu mau buah, kamu tinggal panggil Mama. Dan kalau butuh apapun, kamu tinggal pencet bel, ya, panggil Mama, oke? Nanti Mama kupasin. Ya. Istirahat ya, ini bel, ya. Minum semuanya, ya. Mas Rani turun kamu. Mas, cepet. Mau apa lagi sih? Sini. Apa? Kamu turun. Iya. Mau ngapain lagi sih? Saya harus bilang berapa kali sama kamu? Akhirnya punya nyali juga ya kamu buat berhenti dan ngomong sama saya. Sekarang kamu jelasin. Kamu ngomong sama saya. Kamu sadar gak? Kamu udah ngapain? Hah? Kamu udah bikin saya kehilangan anak saya sendiri. Cukup ya. Saya harus bilang berapa kali sama kamu kalau saya bukan orang yang kamu cari. Kamu salah orang. Saya bukan Randy atau siapapun itu. Jadi saya minta jangan pernah ganggu saya lagi. Ini apa lagi sih? Kamu kagak gak kenal sama saya? Hah? Iya, saya nggak kenal kamu. Kita nggak pernah ketemu, bahkan saya nggak tahu siapa nama kamu. Ya udah sini. Sini saya mau ngecek kepala kamu. Sini. Aduh, Mana sih? ngapain sih masih ini? Lepas nggak? Aduh, sakit. Ya apaan sih? Saya mau ngecek aja. Kalau kamu bukan penipu, jangan-jangan kamu nih geger otak ya? Atau amnesia? Saya pengen lihat aja. Gimana sih letak benturannya? Jahitannya mana? Aduh, sakit. Lepas. Denger ya. Saya nggak geger otak, saya nggak amnesia. Kamu yang gila. Saya bukan orang yang kamu cari. Saya bukan Randy. Aduh, ini kamu udah ganggu saya nih. Denger ya, kalau kamu masih terus-terusan ganggu saya bisa bawa kamu ke kantor polisi. Ngerti kamu? Kamu mau bawa saya ke kantor polisi? Iya. Takut kan? Makanya jangan pernah ganggu saya lagi. Atau kamu akan saya bawa ke kantor polisi.
Makanya jangan pernah ganggu saya lagi. Atau kamu akan saya bawa ke kantor polisi. Kantor polisi. Ya udah ayo. Ayo kita ke kantor polisi sekarang juga. Biar sekalian polisinya tahu kalau kamu tuh Randy Pratama yang udah nipu saya. Ayo. Bentar. Kok dia nggak takut sih? Kok dia malah nantangin gue begini? Ayo di situ. Kita tinggal jalan kaki 5 menit juga nyampe ke kantor polisi. Ayo. Jangan takut. Ayo. Bentar. Tunggu dulu. Sabar. Apa lagi? Saya nggak punya waktu buat ngurusin hal kayak gini. Saya sibuk. Gini aja. Biar kamu yakin kalau saya bukan orang yang kamu cari, saya bukan Randy, saya akan buktiin. Saya punya buktinya. Apa buktinya mana? Oke, kamu sabar. Saya butuh saksi. Pak. Pak, sini Pak. Pak. Iya Pak. Pak, saya minta waktunya sebentar. Saya minta bantuan Bapak. Saya perlu Bapak jadi saksi. Jadi perempuan ini menuduh saya itu adalah suaminya. Emang benar dia pernah jadi suami saya. Kamu dengerin? Tapi dia penipu. Enggak, Dia penipu. Saya nggak kenal dia, saya bahkan nggak tahu nama dia. Dan saya punya buktinya kalau saya bukan orang yang dia cari. Ya mana? Mana buktinya? Saya tanya, siapa nama suami kamu? Randy Pratama. Oke, Bapak dengar ya, nama suaminya Randy Pratama. Iya, Pak. Bapak lihat KTP saya, Bapak baca siapa namanya. Alexander Wijaya. Kamu lihat sendiri. Cukup ya? Mulai sekarang udah jelas kalau saya bukan orang yang kamu cari. Saya Alexander Wijaya, bukan Randy Pratama. Permisi. Waktu itu penghulu pernah bilang kalau Mas Randy pakai nama palsu. Apa jangan-jangan Alexander Wijaya itu nama aslinya? Alex lagi ngapain sih? Kok nggak diangkat? Pak, kita mampir dulu ya ke rumah sakit TMC. Baik, Bu. Syukurlah. Kayaknya Rumi percaya kalau gue bukan Randy. Makanya dia ngebiarin gue pergi. Bener-bener deh. Perempuan itu bikin gue stres. Nggak diangkat juga. Alex sebenarnya kemana ya? Ini apa lagi nih? Ini pasti Laura nih. Mau apa lagi sih? Apa? Mau ngomel apa lagi? Aku lagi ribet. Kamu pasti nuduh aku selingkuh lagi sama Alex. Ini Mama. Mama? Ma? Kamu kenapa sih? Hah? Berantem lagi sama Laura? Terus tadi kamu sebut-sebut nama RR itu R siapa? Enggak, Mama nggak berantem. Bukan R kali, Mama salah dengar. Aku tadi ngomong orang aku lagi nyetir gitu. Aku kira Laura. Kenapa, Ma? Ada apa telepon aku? Enggak, ini tuh Mama mau bicara soal Dr. Elio. Dan sekarang Mama udah di jalan menuju ke TMC Hospital mau jenguk dia. Kamu tadi udah kesana belum? Oh udah, Ma, udah. Aku udah ke rumah sakit TMC, tapi tadi katanya Dr. Elio udah pulang. Udah pulang? Ya, padahal nih Mama di jalan loh menuju ke sana. Ya udah, kamu tahu alamat rumahnya nggak ya? Ma, Mama nggak usah repot-repot, biar aku aja yang jenguk Dr. Elio ya. Kan Mama udah bilang, semuanya udah Mama serahin ke aku. Jadi percayain aja sama aku, Ma. Aku jamin kerja sama ini akan berjalan dengan lancar ya. Mama tenang aja. Ya, oke. Kalau memang itu mau kamu. Tapi Mama ingatkan sekali lagi,
kamu harus lakukan dengan cara yang sopan dan elegan. Alex ya, tidak ada transaksi di belakang. Karena kalau kamu coba-coba untuk menyuap mereka meskipun usahanya kecil, tapi tetap itu punya resiko untuk menghancurkan hubungan kita sama mereka. Kamu ingat itu? Oke Ma, Mama tenang aja. Pokoknya aku akan urus ini dan aku akan pastikan semuanya berjalan dengan sempurna ya Ma. Yaudah Ma, aku masih harus nyetir dulu ini. Jadi nanti aku akan kabarin Mama lagi ya. Udah Ma? Oke, hati-hati ya. Gawat nih. Kalau Mama sampai ketemu sama Dr. Kevin dan tahu soal sogokan yang gue tawarin ke dia kemarin, bisa-bisa habis kepercayaan Mama ke gue. Dan perusahaan Mama bakal melayang dari tangan gue. Handphone mana ya? Kok nggak ada ya? Perasaan tadi kan aku bawa tuh handphone. Kok? Iya loh, apa ketinggalan ya di rumah? Mas. Lagi mau masak ya? Pinjem handphonenya dong buat telepon. Handphone aku ketinggalan. Enggak. Duh, mana nih duit tinggal selembar-lembarnya lagi. Makan bakso depan komplek, terus dibikin tuh mis dasem, manis, pedes, asem, seger banget. Mas mau nggak makan bakso kuah mis dasem? Barter dong. Ya udah, Mas pinjemin HP-nya. Tapi sebentar aja. Ini kuota sama pulsa Imas sudah mau habis, Mbak. Iya, Imas. Gitu dong. Kita tuh harus saling tolong menolong karena kita tuh partner dalam kerjaan. Terima kasih. Nendang Mbak Wulan. Partner sih partner, tapi yang namanya barter tetap barter. Kenapa Dokter Kevin tiba-tiba jemput Kak Arumi ya? Pada sesuatu di TMC? Atau terjadi sesuatu sama Dokter Elio? Siapa ini? Angkat deh. Halo? Halo Via, ini Ibu. Ibu? Ibu kok nomornya beda sih? Iya, ini Ibu pinjem handphone sama teman Ibu. Via, Ibu tuh butuh banget handphone Ibu, tapi handphone Ibu ketinggalan di kamar. Tolong Via ambilin, terus anterin ke tempat Ibu kerja. Tapi jangan sampai di depan rumah majikan Ibu. Terus kemana dong? Nih, dengerin. Depan komplek itu kan ada minimarket ya. Kamu anterin sampai situ aja. Kalau udah nyampe sana, kabarin Ibu ya. Ya udah Via antar ke sana ya, Bu. Yaudah ya, Ibu tunggu ya. Lebih baik Via emang jangan ke rumah ini. Bahaya kalau ketemu sama Den Alex. Nih HP-nya. Mbak Wulan aneh banget sih. Minta dianterin handphone tapi nggak sampai rumah. Oh, itu akal-akalan dia aja tuh. Biar bisa keluar terus jajan di minimarket. Kebaca. Atau aku chat aja ya di nomor yang tadi. Suruh anterin ke rumah.
Nah, jadi Mbak Wulan nggak usah keluar rumah. Pinter banget Imas. Dok, ini rumah siapa ya? Mama saya, Kok saya dibawa ke sini? Bang Elio yang request buat kamu kesini. Dokter Elio? Ya. Buat apa ya? Jadi kan Bang Elio sampai sembuh, dia dirawat di sini dulu. Biar saya, Mama bisa jagain dia. Cuman kemarin Mama lagi mau bantuin Bang Elio, terus pinggangnya kena ototnya, pinggangnya kecetit. Jadi sekarang dia nggak bisa bantuin dan surprisingly Bang Elio minta kamu untuk ngerawat dia. Tapi kenapa saya ya? Kan saya bukan perawat, Dok. Saya juga nggak ngerti ya, Rum. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi kalau kamu memang keberatan, kamu memang belum mampu, it's okay. Tapi tolong kamu ngomong langsung ke Bang Elio, kamu jelasin sendiri ya. Karena kalau saya ngomong, Mama yang ngomong itu mental semuanya. Dia ngeyel, dia nggak percaya. Iya udah. Iya, Dok. Ya udah, ayo kita masuk. Makasih ya, Bi. Pas banget dokter. Dokter Kevin, saya baru aja periksa Bu Anika. Gimana Mama? Beliau nggak apa-apa, ototnya cuma kaget aja karena tiba-tiba menahan beban yang cukup berat. Mulai besok pagi, Bu Anika harus rutin jalan pagi dan olahraga ringan gitu ya, Dok ya. Terus jangan juga suruh angkat beban yang berat-berat dulu. Terus itu juga Dokter Elio, jangan minta diurusin dulu sama Bu Anika, tak bisa nggak sembuh-sembuh. Iya, tapi masalahnya Bang Elio tuh lagi batu banget, Dok. Jadi penjelasan dokter tadi, tolong dijelasin ulang ke Bang Elio biar dia ngerti. Karena kalau saya yang jelasin dia ngeyel, Dok. Tahu sendiri kan? Memang yang sulit itu kalau punya pasien sesama dokter. Pasti susah dibilangin karena merasa tahu semuanya kan. Padahal dokter juga bisa sakit, bisa juga jadi pasien, ya kan, Dok? Ya udah kalau gitu saya pamit ya, Dok. Mari Dokter Kevin. Hati-hati ya. Mari, iya, makasih, Dok. Ayo, Armi. Pakai acara Vin. Assalamualaikum. Kamu ngapain di sini? Arum, kenapa ada Arumi di sini? Relax, tenang. Jadi Arumi kesini karena emang Bang Elio yang minta. Beneran Elio yang minta. Ya jadi dia udah setuju pakai perawat, tapi tiba-tiba dia minta Arumi langsung yang ngerawat dia. Begitu. Kamu yakin? Elio yang minta? Iya, Mama tanya langsung sama Abang. Oke? Yaudah, Mama duduk dulu. Yaudah, Mah, Kevin mau ajak Arumi buat ketemu sama Bang Elio dulu ya. Ayo. Oke. Bye. Ayo. Elio beneran minta Arumi yang jadi perawatnya. Emang Arumi bisa? Masuk. Bang? Sudah sesuai dengan permintaan lo, Arumi sudah gue bawa ke sini. Sore, Dok. Selamat sore, Arumi. Vin, tolong suruh Bi Asri siapin kamar buat Arumi. Oke.
harus nginep di sini. Kamu kan perawat saya. Saya butuh kamu standby di sini. Tapi saya kan bukan perawat, Dok. Saya nggak pernah jadi perawat. Gampang. Kamu hanya cukup sediain saya makanan, minuman, siapin obat saya, dorong-dorong kursi roda. Bisa kan? Ini serius? Bang Elio mau Arumi jadi perawatnya? Dan bahkan dia mau Arumi tinggal di sini. Udah Arumi, kalau kamu ngerasa kamu nggak sanggup, gak apa-apa, kamu bilang aja, ya? Kamu bisa kan, Arumi?